Halo penjemunya, balik lagi bersama Mbok Kunyah terus. Oke, kalau akhir-akhir ini kalian pergi ke supermarket, kemungkinan kalian akan mendapati supermarket itu jualan kue yang bundar gitu, tapi bergerigi, dan ada ukirannya, kayak gini. Ya enggak? Atau mungkin serupa pia, bentuknya kayak pia, tapi gede gitu, mungkin segini atau segini gitu. Jadi lebih gede dari pia. Nah, itu adalah mooncakes, teman-teman. Atau kalau di uh, bahasa Cinanya namanya adalah tongju pia. So, it's sebenarnya itu mirip pia sih. Gitu. Bahkan pia yang kita makan sering kita makan atau sering kita beli kalau di Bali, itu adalah sebenarnya mooncakes juga, tapi dengan gaya yang berbeda. Nah, kalau dia aku sering makan sih, cuman jujur aku nggak pernah makan yang model-model seperti ini. Jadi aku penasaran dan akhirnya aku beli. Nggak murah ternyata, karena satu begini itu harganya sekitar 100.000. Lalu aku beli 5, karena yang satu aku pengen ada telurnya. Lalu 4 lainnya itu beraneka ragam rasa gitu ya. Jadi ini termasuk yang bisa dibilang mooncakes yang spesial atau yang sudah modern gitu ya. Karena sebenarnya kalau mooncake yang tradisional itu isinya, setauku yang sangat tradisional isinya adalah kacang. Lalu yang sangat dikenal, yang nggak neko-neko, jadi yang asli itu dia berisikan lotus paste, pasta biji teratai, seperti itu. Tapi di kemarin itu yang biji teratai itu nggak ada yolknya. Kalaupun ada yang berisi beberapa macam itu mahal banget. Mahal banget teman-teman. Empat ini satu paket aku beli sekitar 300-an. Lalu satu tadi yang aku bilang 100.000. Ada yang isi 9, ada yang isi 8. Itu banyak banget, cuman aku pikir satu lebih mahal karena harganya bisa sampai hampir 1 juta. Kedua, siapa yang mau makan mooncake sebanyak itu? Gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk beli 5 mooncake, itu pun bakalan aku makan bersama keluarga, bagi-bagi, atau mungkin ntar aku bagiin juga ke teman-teman di kantor. Aku nggak tahu. Anyway, kenapa kok banyak sekali orang jualan mooncake? Atau mungkin aja kamu nggak lihat sih mooncake di supermarket, tapi kamu nonton di YouTube, itu ada beberapa YouTuber yang bahas soal mooncake akhir-akhir ini. Mungkin seminggu, 2 minggu ini gitu ya. Kenapa? Karena memang sekarang ini lagi masa atau lagi masuk ke yang namanya Mid-Autumn Festival. Jadi di budaya China ada festival tengah musim gugur, di mana mereka di sana adalah bersyukur terhadap masa panen mereka. Gitu, mereka rayakan hasil panennya mereka dengan makan bersama dengan keluarga. Apa kaitannya dengan mooncake? Nah, jadi gini, mereka biasanya merayakannya di pertengahan musim gugur, di mana pada saat itu biasanya bulan itu lagi bulan purnama. Mid Autumn Festival sendiri tahun ini 2022 itu jatuh pada 10 September yang lalu. Kemarin 10 September kemarin. Jadi semoga kalian bisa sempat lihat nih bulan purnama kemarin. Gitu. Nah, bulan purnama itu kan bulat itu menyimbolkan kelengkapan, karena bulat ya, bulat sempurna gitu. Bulan purnama kan sempurna ya, kelengkapan dan juga kebersamaan. Setiap kali bulat itu pasti menandakan kebersamaan. Orang-orang Cina itu biasanya kumpul pulang ke kampung untuk kemudian reuni bersama keluarga sambil makan gitu. Salah satu makanannya adalah mooncake ini sebagai dessert, dan karena dia bulat
karena menandakan yang seperti itu. Anyway, hari ini aku nggak akan jelaskan cara bikinnya mooncake, cara bikin mooncake gitu ya. Karena satu, aku nggak jago masak juga. Tapi aku akan nyicipin, karena aku nggak pernah nih, jujur aku nggak pernah makan mooncake yang tipe ini. Nah, jadi aku akan nyoba nyicipin dikit-dikit sambil aku cerita legendanya tentang Mid Autumn Festival, dan juga ada legenda atau histori atau sejarah tentang mooncake. Oke? Okay? Anyway, yang mau aku tekan pertama, ini yang ada yolknya ini. Ini adalah ininya adalah red bean paste atau pasta kacang merah. Sorry, bukan red bean, black bean paste. Ini dulu ya. Nah, loh. Nah, orang ketika makan mooncake itu ada mooncake yang dikasih yolk yolk telur asin. Jadi kuningnya telur asinnya, telur bebek. Karena dan orang yang makan ini dan makan mooncake dan mendapatkan telur asin ini dipercaya sih mendapatkan keberuntungan. Karena aku makan sendiri pasti aku dapat gitu ya. Hmm, telur asinnya bikin rasa si red bean paste-nya ini nggak terlalu manis. Ada 6 legenda yang cukup beken terkait dengan Mid Autumn Festival dan juga mooncake ini. Legenda pertama dan yang paling beken itu adalah legenda Chang'e terbang ke bulan. Chang'e ini siapa? Chang'e ini kemudian oleh penduduk China, terutama yang mengenal agama Tao, itu akan dikenal sebagai Dewi Bulan. Oke, okay? Nah, menurut legenda, zaman dulu banget, itu di awan itu ada 10 matahari. 10 matahari, bayangin. Kebayang nggak? Sekarang aja saat kita cuma punya ada satu matahari, itu panasnya amit-amit. Nah ini ada 10 matahari. Pasti panas banget. Nah, dan memang panas banget dan terjadi kekeringan di mana-mana. Dan penduduk, pada sambil makan agak sulit. Dan penduduk di dunia ini itu sangat kesulitan karena mereka sangat kepanasan gitu ya. Lalu akhirnya ada seorang pahlawan bernama Hou-i. Hou-i ini dia punya kekuatan yang sangat besar. Dan karena dia melihat penduduk itu sangat sengsara, akhirnya dia dengan kekuatannya itu berhasil mematikan 9 matahari dari 10 matahari. Jadi akhirnya sekarang matahari tinggal satu gitu. Yang 9 udah dibasmi sama Hoi. Lalu setelah itu nggak lama Hoi itu menikah dengan gadis cantik dan baik hati, ya si Chang'e. Jadi Chang'e itu istrinya Hoi si pahlawan ini. Ambil aku makan yang kedua ini apa ya? Sambil aku lanjut ya. Tahu ini rasa apa? Ada yognya juga. Wah, aku untung sekali. Wangi banget ini. By the way, ini wangi banget. Yang ini nggak terlalu wangi, yang ini wangi banget.
dan jauh-jauh lebih manis. Yolknya nggak sekeras tadi rasanya. Kayaknya sesemi ada klimis-klimisnya yang ini. Ya, oke aku lanjutin. Kan lupa kan? Nah, dan mereka hidup bahagia, Hoi sama Chang ini kan mereka saling mencintai. Suatu hari, Hoi ini ketemu dengan Ratu Surga. Kemudian Ratu Surga ini menghadiahi si Hoi sebuah ramuan yang bisa membantu Hoi untuk terbang atau untuk terbang ke surga dan bisa menjadi Tuhan di surga. Nah, Hoi menerima hadiah itu pastinya. Tapi dia nggak mau pakai dulu dong, karena kan dia masih suka, masih masih cinta sama Chang'e gitu ya. Apa namanya, dan nggak mau ninggalin Chang'e. Akhirnya dia minta untuk Chang'e untuk keep ramuan itu, keep ramuan itu. Manis banget, manis dan harum banget. Hmm. Sayangnya, kejadian bahwa Ratu Surga ngasih ramuan yang bisa bikin Hoi jadi Tuhan itu diketahui oleh Pengman. Pengman ini orang jahat dan dia juga kepingin jadi Tuhan di surga. So, satu hari ketika Hoi lagi berburu ke hutan gitu ya, nah Pengman ini ngerampok rumahnya Hoi yang di sana cuma ada Chang'e doang, dan kemudian dia maksa untuk mau ngambil ramuan yang itu tadi. Nah, Chang'e tahu dong kalau Pengman ini maksudnya pasti jelek, kalau dapat ramuan ini bahaya nih dia pasti. Akhirnya dalam kondisi kepepet gitu, ramuannya sama sama Chang'e di telan. Akibatnya apa? Karena ramuannya itu ditelan, Chang'e udah nggak bisa tinggal di bumi. Nah, dia udah terjadi makhluk surga sebenarnya. Dia sudah jadi makhluk surga. Tapi Chang'e karena masih cinta sama Hoi, dia nggak mau dong ke surga. Ke surga itu jauh banget dari bumi. Jadi, tapi dia juga nggak bisa tinggal di bumi. Akibatnya, Chang'e harus pergi dari bumi. Dan dia akhirnya memutuskan untuk terbang ke bulan. Karena bulan itu adalah uh, tempat surgawi, ya tempat surgawi yang paling dekat dengan bumi. Gitu ceritanya. Nah, Hoi kan akhirnya berpisah sama Chang'e. Dan dia kangen banget sama Chang'e. Akhirnya dia setiap bulan purnama, dia itu pasti akan menata meja di luar dan kemudian mejanya itu dipenuhi dengan makanan-makanan favoritnya si Chang'e. Nah, ritualnya si Hoi ini yang kemudian diteruskan oleh penduduk-penduduk dan menjadi ritual di mana mereka merayakan atau makan bersama pada saat bulan purnama. Legenda berikutnya, kalian pernah dengar nggak tentang mitos bahwa kelinci di bulan? Sambil aku makan ini ya, setahuku yang hijau ini adalah green tea, semoga aku nggak salah. Yang hijau ini bentuknya agak beda, agak apa ya, cembung-cembung gitu. Ya, ini green tea. By the way, I love green tea, tapi ini kulitnya lebih ini ya, lebih tebal atas. Aku pengen coba kulitnya dulu. Ternyata teman-teman, bau-baunya itu, ini bau green tea banget. Jadi baunya itu
kayaknya di incorporate di dalam kulitnya. Jadi baunya itu bau di kulitnya. Isinya sendiri malah nggak ada baunya. Jadi baunya itu ada di kulitnya. Menarik ya. Oke, tadi aku mau cerita soal kelinci di bulan. Alkisa, lagi-lagi zaman dulu banget, itu ada 3 makhluk immortal. Makhluk immortal ini semacam dewa atau makhluk dari surga. Gitu ya. Dan mereka memutuskan untuk reinkarnasi menjadi 3 orang tua. Tiga orang tua yang kelaparan. Mereka kemudian ngemis ke 3 hewan. Ada musang, fox, kera, monkey, dan kelinci, rabbit. Nah, musang sama kera, karena mereka punya makanan, mereka kasih makanan ke 3 orang tua ini. Tapi kelinci, dia lagi nggak punya makanan. Tapi dia kasihan dong sama 3 orang tuanya yang kelaparan ini. Akhirnya kelinci memutuskan dan dia bilang ke 3 orang tuanya, kalian bisa makan aku. Setelah dia ngomong gitu, dia lompat ke perapian, teman-teman. Jadi intinya dia mengorbankan dirinya untuk menjadi makanannya 3 orang tua itu. Gimana kalian kok jadi 3 orang tua itu? Pasti kan terharu banget kan? Ada makhluk yang mengorbankan dirinya demi orang lain bisa hidup. Nah, kebetulan 3 orang tua ini tadi kan makhluk surga, dewa. Jadi mereka pasti punya kekuatan dong sebenarnya. Dan akhirnya karena kebaikan hati si kelinci itu, mereka pun mengambil si kelinci itu dan memutuskan dia menjadi makhluk abadi. Dan kelinci itu ditempatkan di bulan untuk menemani si Dewi Bulan. Dan juga siapa Dewi Bulan? Iya, Chang'e. Benar, yang benar berarti tadi dengerin aku. Nah, nama kelinci itu, dia di bulan dijadikan kelinci giok. Dan dia abadi, jadi dia nggak bakalan bisa mati gitu ya. Nah, tugasnya si kelinci ini adalah membuat obat-obatan buat makhluk surga. Makhluk surga ternyata butuh obat juga ya. Baru tahu. Oke, itu legenda kedua. Aku sambil kasih ini ya. Baunya harum banget. Green tea. Tapi rasanya hmm, termasuk hambar. Yang ini, yang green tea ini. Kalah banget rasanya sama ini. Sama yang sesemi ini. Kalah banget. Apalagi sama ini. Yang black bean ini. Rasanya green tea-nya ternyata nggak terlalu strong. Baunya doang yang strong, tapi rasanya nggak strong. Gitu. Anyway, aku akan sekarang coba yang 2 ini. Aku nggak tahu. Yang ini kayaknya adalah red velvet. Yang ini aku lupa apa, teman-teman. Aku akan ganti ya. Bentar. Oke, aku akan coba yang ini. Sambil aku jelasin soal legenda ketiga. Sebentar. Legenda ketiga adalah masih terkait dengan bulan. Terkait dengan bulan. Yaitu Wuken, tebang pohon. Nah, mitos ini terjadi katanya di dinasti Han. Dari saat di dinasti Han, ada seseorang dari Sihe bernama Wuken. Dia itu tadinya berguru dan mengikuti seorang immortal. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa jadi immortal. Dan akhirnya dia memang bisa jadi immortal. Nah, tapi
Tapi pada saat dia sudah jadi immortal dan di surga, dia bikin kesalahan. Ini kayaknya ada Yorknya juga. Wow, I'm so lucky. Bukan York. York bukan sih. Bukan York. Kalau ada Yorknya aku benar-benar lucky teman-teman. Karena menurut deskripsi di menunya itu nggak ada York sama sekali di empat. Mungkin ada ya, aku lupa ya. Nanti aku cek. Kayaknya ada satu dari yang empat ya. Ini rasanya mirip sama yang aku beli itu tadi. Yang satuan. Yang ada Yorknya. Tapi juga ada rasa sesaminya. Jadi memang ada, ingatku ada yang rasa black sesame. Cuman aku lupa yang tadi, yang pertama, atau yang ini. Jadi yang ini, atau yang ini. Atau justru dua ya. Ingatku sih satu. Aduh aku lupa. Nanti ada ininya sih, sebenarnya. Ada, apa namanya, menunya apa, cuma lagi di HP dan HP ku lagi mati. Anyway, tadi saya mana? Oh ya, Wugeng ini, dia bikin kesalahan kan, dia bikin kesalahan, akhirnya dia dikirim ke bulan dan dapat tugas untuk menebang pohon laurel. Nah, pohon laurel ini tumbuh di depannya istana bulan dan sangat subur dan sangat tinggi. Lalu Wugeng pun nebang pohon itu. Ternyata pohon itu tumbuhnya tuh cepet banget. Jadi setiap kali Wugeng nebang, dia langsung tumbuh terus. Ditebang, tumbuh lagi. Ditebang, tumbuh lagi. Begitu seterusnya, sehingga intinya si Wugeng ini nggak akan bisa berhasil nebang pohon itu. Dan akibatnya apa? Hukumannya nggak selesai-selesai. Karena kan hukumannya dia itu nebang pohon. Dan pohonnya nggak bisa tebang. Jadi dia dihukum terus di bulan. Gitu. Nah, sehingga kalau kalian lihat dengan seksama di bulan, lalu ada kayak bayangan-bayangan hitam, itu mitosnya adalah bayangan dari Wugeng yang lagi nebang pohon. Coba deh nanti kalian lihat bulan dengan seksama. Benar nggak bayangannya kayak ada orang nebang pohon? Legenda keempat adalah Lilongji yang ingin menjelajahi istana bulan. Lilongji ini adalah seorang emperor atau kaisar dari dinasti Tang. Suatu hari, dia bersama seorang guru Taois dan pendeta Taois itu sedang menikmati atau menerawang bulan gitu ya. Menikmati keindahan bulan pertama di mid autumn. Jadi memang waktu itu lagi di pertengahan musim gugur, jadi mereka sambil menikmati sambil merayakan. Tiba-tiba Lilongji ini kepikiran untuk mengunjungi istana bulan. Ya namanya juga raja, apalah dayanya si guru Taois dan pendeta ini untuk nolak. Akhirnya 3 orang ini terbang ke bulan. Wush, gitu. Tapi namanya juga istana, pastinya ada penjaganya. Dan gak semua orang dong boleh masuk istana, meskipun Lingmoji adalah kaisar di bumi. Tapi di bulan siapa dia gitu kan. Dan akhirnya dia ditolak sama penjaga dan diusir oleh penjaga itu. Pokoknya nggak boleh masuk lah ke istana bulan. Saat Longji
diusir itu, dia kemudian mendengarkan lagu yang dinyanyikan dengan sangat merdu. Sangat merdu dan sangat menyentuh hati gitu ya. Saking menyentuh hatinya, dia itu ingat banget dengan not-not atau melodi dari lagu itu. Dan pada dasarnya si Longji ini, dia mempunyai kemampuan atau mempunyai ilmu tentang musik. Nah, bahkan ketika dia sudah sampai di bumi, dia masih teringat dan terngiang benar lagu yang dia dengar di bulan itu. By the way, lagu itu katanya sih dinyanyikan oleh para peri. Nah, akhirnya begitu dari bulan, si Longji ini dia menulis, mengkompos sebuah lagu yang merupakan melodi yang dia ingat waktu di bulan itu. Nama lagunya adalah Melody of the White Feather. Ini lagunya teman-teman. Oke. Lagunya kan kita terusin sampai habis ya, sampai habis. Itu adalah legenda keempat tentang Li Longji yang kepingin masuk ke Istana Bulan, tapi akhirnya malah bikin sebuah lagu yang beken banget karena terinspirasi oleh, bukan terinspirasi sih, itu sebenarnya lagu yang benar-benar dia dengerin waktu di bulan. Melody of the White Feather. Kita masuk ke legenda kelima sambil makan tahir, red velvet. Aku yakin ini bakalan manis banget dan coklati banget. Legenda kelima adalah Diochan yang worshiping bulan, worship, memuja bulan. Diochan itu adalah penyanyi yang tinggal di Kementerian Wangjun pada dinasti Han. Diochan ini sangat cantik, suaranya sangat merdu, dan dia pokoknya sangat menarik hati. Nah, dia kan tinggal di Kementerian Wangjun. Nah, ketika itu dia itu dengar forward, tapi dia mengetahui bahwa istana kerajaan itu sedang dimanipulasi oleh pengkhianat kementerian yang bernama Tong Chuan. Karena dia tahu itu, dia pun memuja ke bulan dan berdoa untuk kedamaian dari kerajaan. Dia berdoa, bernyanyi, hingga pastinya suaranya itu didengar oleh sang dewi bulan, yaitu si Chang'e. Karena dia mendengar suara yang merdu, Chang'e melihat dong siapa ini, dan ternyata adalah Diochan. Ternyata Diochan itu kan sangat cantik. Saking cantiknya, si dewi bulan itu sampai minder. Kebayang nggak Dewi Bulan sampai minder sama manusia? Dia sampai minder dan kemudian bersembunyi di balik awan. Nah, mitos ini adalah mitos yang sering diperdengarkan ketika pada saat perayaan Mid-Autumn Festival, ternyata bulannya nggak kelihatan. Bulan purnamanya nggak kelihatan karena tutup awan. Maka para orang tua bilang, ini Diochan lagi nyanyi, makanya Dewi Bulannya sembunyi. Kayak gitu deh. Ada-ada aja deh. Lagi-lagi rasa kulitnya itu mengikuti rasa bisinya. Dan kulitnya itu tipis banget. Mungkin cuma 1 mili atau 2 mili gula.
legenda keenam, tapi ini lebih tepat disebut sejarah sih, bukan legenda, karena memang beneran terjadi. Nah, kali ini yang terjadi adalah kisah penggulingan dinasti Yuan. Dinasti Yuan itu adalah dinasti Mongol. Jadi zaman dulu Cina itu sempat dikuasai oleh orang Mongolia di abad 13 kalau nggak salah. Pemimpinnya adalah Kublai Khan. Gitu. Jadi kan memang Cina secara sejarah itu pernah dikuasai oleh Kublai Khan dan dia mendirikan dinasti Yuan ini. Nah, menurut versi orang Cina, mereka sangat menderita pastinya pada saat pemerintahan dinasti Yuan. Mereka juga dijajah, gitu ya. Mereka juga dijajah, menderita. Bahkan katanya nih, di setiap rumah penduduk Cina itu akan ada seorang serdadu yang menjaga rumah itu. Ya, maksudnya menjaga unit, menjaganya seperti apa. Bukan menjaga kayak satpam rumah kita atau satpam security kita, tapi menjaga agar mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Nah, lalu ada yang namanya seorang bernama Chu Yuan. Chu Yuan ini nanti akan dikenal sebagai pendiri dinasti Ming. Dinasti Ming ini adalah dinasti yang paling terkenal di Cina. Nah, Chu Yuan ini pastinya melihat penduduk Cina begitu menderita, dia kepingin berontak dong. Karena dia udah nggak tahan gitu ya. Tapi, dan sebenarnya dia punya kuasa untuk menyatukan banyak kekuatan di Cina. Tapi karena itu, para serdadu pada jaga masing-masing rumah. Masing-masing rumah dijaga, pastinya dia kesulitan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang-orang sekitar itu dengan kekuatan-kekuatan lain. Lalu, sampai akhirnya, konselornya dia atau penasehatnya dia, namanya adalah Liu Bowen, itu dia punya ide, Liu Bowen itu. Idenya adalah, gimana kalau Chu Yuan itu menyelipkan pesan rahasia di mooncake. Di dalam sini tapi ada pesan rahasia. Dan dia menyebarkan mooncake itu ke seluruh penduduk Cina dengan berkedok merayakan festival Mid-Autumn yang pastinya pada zaman itu sebenarnya sudah menjadi tradisi. Nah, pastinya boleh dong gitu ya. Ternyata di dalam kue itu ada pesan tadi dan pesannya adalah bunuh para Mongol dan berontaklah di hari ke-15 bulan ke-8. Itu adalah pesan tersembunyi. Karena mooncake-nya itu cuma dibagikan dan dimakan oleh penduduk Cina. Orang-orang Mongolnya nggak tahu. Dan beneran, pada tanggal ke-15 bulan ke-8 tahun itu, para penduduk Cina itu membunuh serdadu Mongol yang sedang menjaga rumah mereka, dan mereka memulai pemberontakan. Dan itu adalah awal pemberontakan, dan akhirnya dinasti Yuan berhasil digulingkan. Dan muncullah dinasti Ming dengan pemimpinnya adalah Chu Yuan. Nah, Chu Yuan happy banget karena pemberontakannya berhasil, dan untuk berterima kasih ya, untuk dia merasa pemberontakan ini berhasil karena si mooncake ini, maka dia mengirim orang-orang mooncake pada saat festival Mid-Autumn di tahun selanjutnya. Nah, ini memulai tradisi makan mooncake dan berbagi mooncake ke sanak saudara dan keluarga pada saat Mid-Autumn Festival.
Itu adalah legenda-legenda dari Mid Autumn Festival dan Mooncakes, teman-teman. Gimana? Menarik ya? Legenda tapi kayaknya saling ada beberapa yang saling berkesinambungan satu sama lain. Itu tadi adalah legenda dari Mid Autumn Festival dan Mooncakes. Tapi selain itu aku juga ingin kasih informasi. Jadi gini, seperti aku tadi bilang, Mooncakes itu kan pia, namanya juga Tongju pia. Tapi sebenarnya pianya atau Mooncakes itu gayanya beda-beda, teman-teman. Yang ini adalah gaya yang disebut dengan gaya Kantonis. Gaya Kanton, orang Kanton. Biasanya makannya seperti ini. Dan ini adalah yang cukup beken di negara-negara yang banyak orang Kantonnya. Mungkin di China mungkin justru nggak terlalu beken. Tapi ini beken di negara-negara kayak Indonesia, Malai, dan Singapura, dan lain sebagainya. Lalu ada 8 gaya yang cukup beken, gitu ya. Selain tadi sudah satu si Kantonis ini. Nah, yang 7 lainnya apa? Yuk kita lihat ya. Yang pertama adalah Five Nuts Mooncake. Ini yang paling tradisional. Kulitnya sebenarnya dibikin sama dengan yang ini, yang Kantonis ini. Cuman nggak dibentuk-bentuk gini, jadi dibuat biasa gitu ya. Nah, yang ini apa namanya? Five Nuts ini, ya, aku lupa. Aku tadi kayaknya belum jelasin. Jadi kulitnya yang secara tradisional itu adalah dari tepung, air, lalu air abu, dan juga dari golden syrup pemanisnya. Kemudian dipanggang. Nah, ini enak banget. Paling suka yang ini deh. Puff nut ini isinya ada walnut, almond, olive kernel, jadi benihnya olive, lalu ada sesame seed, pumpkin seed, ya, pumpkin seed atau biji pumpkin, dan juga pork. Gitu. Lalu yang kedua adalah suco. Kalau kalian lihat, suco ini tipikalnya beda nih sama yang Kantonis atau sama yang si Five Nuts tadi. Suco ini tipikalnya adalah flaky. Jadi yang beda itu kulitnya. Kulitnya itu dia flaky. Kok bisa flaky? Karena dia pakai pakai lemak di setiap lapisan dari tepungnya. Jadi dia bakal layer-layer. Ini yang kita kenal dengan pia-pia Bali atau pia-pia Malang itu. Ya, ini suco ini adalah style dari ini. Isinya adalah babi giling atau ground pork sebagai isinya. Jadi dia cenderung adalah asin. Ya, sementara yang ini kan manis. Kalau itu lebih cenderung ke asin. Nah, yang ketiga itu adalah Beijing Fan Mao. Itu salah ketik, Fan Mao pakai M. Nah, apa sih Fan Mao? Fan Mao itu adalah falling feather atau bulu yang jatuh. Itu merepresentasikan tipikal dari kulitnya si pia ini, yaitu flaky dan sangat ringan seperti bulu. Kayak gitu. Jadi mirip dengan yang sucau, tapi bedanya ada di fillingnya. Fillingnya ini adalah raisin, kismis, dan pasta kacang merah. Gitu. Jadi bedanya kalau yang sucau itu adalah yang asin, tipikal asin, sementara yang Van Maun ini adalah tipikal yang manis. Yang keempat itu adalah Yunnan Ham Mooncake. Namanya juga ham, pasti isinya adalah ham. Bedanya di sini adalah di pemanisnya. Jadi
Dia tipe kulitnya sebenarnya mirip dengan yang tradisional, cuman bedanya di pemanisnya. Kalau yang tradisional pakai golden syrup, kalau yang Yunnan ini pakai honey. Jadi cenderung lebih agak sehat dikit dibandingin dengan golden syrup gitu ya. Lalu isinya sendiri adalah ham, kering, dan juga petal mawar. Menarik itu. Petal mawar. Aku nggak pernah makan yang petal ini, kayaknya Yunan ini. Lalu yang kelima, tadi Yunan, yang kelima adalah Hunan style mooncake. Aku pernah makan ini, Hunan ini, tapi bukan pas mooncake, tapi pas kalau nggak salah pernah dibawa waktu sembahyang ke opa omaku. Jadi Hunan Hunan mooncake ini dia cepat, lebih tipis, lebih crispy, dan lebih gede gini ya, tapi tipis. Kalau mooncake biasanya kan ini segini, ini yang kecil aja segini. Kalau ini mungkin segini, tapi dia lebih lebar dan dilapisi dengan wijen di atasnya. Gitu. Yang menarik dari Hunan ini, yang secara tradisional, dia isiannya itu adalah petai mawar, lalu ditambahi dengan uh, osmanthus. Osmanthus itu semacam bunga kecil-kecil gitu berwarna kuning, tapi bukan chrysanthemum ya. Uh, Semacam bunga asoka yang kita sering makan waktu yang kita sering sesap madunya. Nah, osmanthus ini sering dijadikan juga sebagai teh. Gitu. Dan isiannya adalah mawar, osmanthus, dan juga pemanisnya adalah maltes, gula maltes. Gitu. Jadi perbedaannya ada di sana. Tapi memang dia secara tekstur itu lebih crispy karena dia lebih tipis. Gitu. Yang keenam adalah seafood mooncake. Sebenarnya dia mooncake biasa, tapi isinya adalah seafood. Umumnya seafoodnya adalah seaweed, rumput laut, dan juga udang atau ikan yang dikeringkan. Tapi ada juga yang mahal nih, itu isinya diganti dengan abalone dan apa namanya sirip hiu. Enggak lah, aku yang biasa aja kali ya. Tapi aku juga belum pernah makan ini. Jadi bedanya seafood ini dengan yang beginian itu adalah dari segi rasa. Karena kalau ini rasanya adalah asin yang seafood ini pastinya ya. Nggak lucu kan kalau sudah isi begitu terus rasanya manis. Yang ketujuh dan terakhir adalah snow skin mooncake. Ini adalah literally mooncake yang sudah trendy, yang sudah modern, dan sudah tidak mengikuti kaidah. Satu, mooncake-nya tidak dipanggang, tapi kayak ini dikukus. Kemudian tepungnya itu juga bukan dari tepung terigu, tapi dari tepung uh, glutinous rice atau tepung ketan. Jadi teksturnya itu chewy, kenyal seperti mochi. Dalamnya pun itu sudah bukan yang tradisional, tapi dalamnya udah macam-macam. Sangat tergantung dengan tren yang lagi booming di tahun itu. Sempat kemarin waktu ada bubble tea ya, jadi isinya ada bubble tea, bahkan ada yang apa namanya ice cream dan lain sebagainya. Jadi memang sudah sangat pegang. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah hal-hal menarik tentang Mooncake dan Mid Autumn Festival. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga bisa nambah informasi. Anyway, dari lima ini yang paling aku suka yang mana itu adalah yang tadi yang beli 100.000 itu. Ini mereknya sama semua teman-teman. Jadi bukan karena mereknya, tapi karena isiannya. Satu, dia nggak terlalu wangi. Betul, sama nggak terlalu wangi. Terus yolknya itu kerasa banget, jadi dia menutup
segala kemanisan. Terus ini black sesame sih ternyata. Jadi ini sama yang tadi yang aku bilang mirip itu nama black sesame. Gitu. Sekian dulu video dari aku. Gimana? Apakah kalian tertarik? Kalau tertarik, ini juga hasil research teman-teman. Aku cantumkan link-link research-nya aku yang aku pakai sebagai referensi di description box. Jadi kamu bisa baca kalau kamu ingin tahu lebih banyak atau lebih detail. Please like, komen di bawah apakah kamu suka mooncake. Kalau kamu suka mooncake rasa apa, style apa. Sampai sejauh ini, aku suka mooncake style Suzhou yang babi itu. Salah satu rasanya flaky dan dia asin, jadi nggak enak. Yang itu yang tipis tadi, bulan itu aku juga sebenarnya, tapi aku lupa rasanya gimana. Cuma aku ingat teksturnya, cuma feelingnya itu kayaknya nggak terlalu suka. Gitu. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian yang kepingin tahu apa itu mooncake, legendanya mooncake seperti apa. Kalian bisa ceritain ke teman-teman, ini loh legendanya mooncake dan lain sebagainya. Jangan lupa juga buat subscribe biar kalian nggak ketinggalan videoku. Oh iya, video kali ini bukannya telat, tapi aku juga sekaligus menginfokan bahwa mungkin per mulai minggu ini aku mesti terpaksa untuk pindah jadwal jadi Senin, bukan lagi Sabtu, karena kesibukan pekerjaanku sehingga aku baru bisa video itu hari Sabtu, sekaligus edit, kemudian baru upload itu kemungkinan Minggu atau kalau enggak Senin di kantor. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk geser waktu uploadnya jadi hari Senin. Selamat menjalani minggu ini, teringat happy terus, semangat terus, dan punya terus.